serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Pernahkah kita melihat orang-orang hebat makan lezat, orang-orang kaya hidup nikmat, sedangkan sebagian orang-orang lainnya hidup melarat menahan tangisan dan sekarat? Bukankah Indonesia tanah surga? Mari kita membuka mata melihat kearifan Indonesia tercinta. Pakar dunia pun menyebutnya. Negara kita adalah jamrut khatulistiwa, tanahnya subur, Hutannya luas, cadangan gas dan minyak bumi menghidupinya. Sungguh luar biasa menjadi incaran negara adikuasa. Tak heran jika orang Arab mengatakan bahwa Indonesia bagaikan sepotong surga di bumi ini. Namun, sayangnya Indonesia masih masuk dalam 100 negara termiskin di dunia versi IMF dan World Bank. Lalu, apa makna kemiskinan itu? Berdasarkan Kemensos dan BPS, kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Dewan juri yang arif dan bijaksana serta hadirin yang berbahagia, saudara-saudara kita masih kekurangan sandang, pangan, dan juga papan. Hati kita belum terketuk melihat saudara-saudara kita yang tidur di kolong jembatan, ngais makanan di tong sampah dan jalanan, Menjadi pengamen dan gelandangan. hadirin yang berbahagia. Lalu, mengapa Indonesia miskin? Indonesia miskin karena tingkat pendidikan yang rendah. Indonesia miskin karena tiadanya lapangan pekerjaan. Indonesia miskin karena minimnya akses ekonomi dan keterbatasan sumber daya alam. Sehingga kemiskinan tersebut melekat pada diri kita. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan tersebut, pada kesempatan kali ini kami uraikan syarahan dengan judul Zakat Solusi Pengentasan Kemiskinan dengan landasan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min shadaqatin tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholataka sakanun lahum. Wallahu sami'un alim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi
dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Asbabun nuzul dari ayat ini menurut Ibnu Jarir berkenaan dengan kisah Abu Lubabah dan kawan-kawannya ketika mereka akan memberikan hartanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka tidak mengikuti peperangan. Rasulullah menjawab, "Aku belum menerima perintah untuk menerima hartamu itu." Maka turunlah ayat tersebut. Dalam Al-Quran, perintah menunaikan zakat disebut berulang-ulang kali di berbagai surat sebanyak 82 kali. Dan seringkali perintah tersebut digandengkan dengan perintah untuk menegakkan sholat yang tak kurang sebanyak 30 kali. Dari hal tersebut dikandung maksud bahwasanya perintah menunaikan zakat sama pentingnya dengan perintah menegakkan sholat. Sholat berhubungan langsung antara ibadah manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan zakat adalah ibadah dalam bentuk kepedulian terhadap sesama dan bagi mereka yang sangat membutuhkan. Hadirin yang berbahagia, potensi zakat di Indonesia menurut laporan dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas mencapai 217 triliun rupiah. Namun dalam pengoptimalannya masih sebesar 2% saja. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak hal yang perlu digali dan dioptimalkan untuk mensejahterakan umat melalui zakat. Sejak dicanangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat terintegrasi melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dan melalui lembaga amil zakat yang sudah memiliki legalitas. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa jangkauan pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan, pendistribusian, dan juga pemberdayaannya bisa menjangkau banyak umat dengan kerja yang sinergis antara Basnas dan lembaga amil zakat. Pertanyaannya, bagaimana zakat itu ditunaikan? Untuk siapa pengumpulan zakat itu? Dan bagaimana efektivitas pendayagunaannya untuk mengentaskan kemiskinan? Secara rinci, siapa yang berhak mendapatkan zakat sudah digariskan dalam Al-Quran, Quran Surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'alimina 'alaiha wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqabi wal gharimina fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dilunakkan hatinya, untuk memerdekakan budak, untuk orang-orang yang membayar hutang, dan untuk yang di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui dan
Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Hukum Zakat halaman 510 menyatakan orang fakir dan orang miskin terletak dalam urutan pertama dan kedua. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan zakat adalah untuk pengentasan kemiskinan dan pengentasan kemelaratan. Namun, bukan berarti golongan yang lainnya tidak dapat menerima zakat. 8 asnaf dari golongan tersebut tetap dapat menerima zakat sesuai dengan prioritas dan kebutuhannya. Hal ini sesuai ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menugaskan Muaz bin Jabal ke Yaman. Beliau berpesan, ajarkanlah pada mereka bahwa mereka dikenakan zakat, diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada golongan miskin. Lantas, bagaimana solusi pengentasan kemiskinan itu? Membentuk badan zakat yang profesional, Memasyarakatkan gerakan sadar zakat, meningkatkan kesadaran rakyat atas peran dan manfaat zakat. Dewan juri yang arif dan bijaksana serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Dari uraian syarahan tersebut, izinkanlah kami menyampaikan kesimpulan. Yang pertama, zakat adalah ibadah setiap orang muslim yang diwajibkan. Dan apabila setiap muslim menunaikan zakat, maka akan terkumpul dana yang besar untuk mensejahterakan rakyat dan mengentaskan kemiskinan. Yang kedua, orang yang hidupnya sejahtera adalah mereka yang dapat menghidupi dirinya sesuai dengan kebutuhannya dan bisa hidup secara layak. Dan yang ketiga, apabila kita akan memberantaskan kemiskinan dan mengentaskan kemelaratan melalui zakat, maka perlu adanya pemberdayaan zakat secara komprehensif. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kebun binatang di Ladang Rehan. Ladang Rehan ada di Medan. Kami datang untuk memberikan syarahan, bukan untuk memberikan ancaman.